menemui Utsman bin Affan dan menceritakan hal tersebut. Ini kalau jenengan seniki kan akeh banget bocah pengantenan bulan Agustus, November pada lahiran ya ini. Bangsa. Tahun ngarep Pak, tahun ngarep. Oh, tahun ngarep. Bayi bangsa dong, lahir wis 4 kilo kalau 3,5 lah berarti ya butuh berarti kan. Tapi maaf, ini nanti agar kita nanti bisa memahami apa yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, ya. Bahwa Allah itu menetapkan apa? Para ibu itu untuk menghitung, dan bapak-bapak itu maksudnya untuk menghitung kecukupan kasih sayang, nutrisi dan sebagainya untuk anak itu. Haknya anak itu dari hamil sampai menyusui itu 2 tahun. Nah, tapi yang menarik ini kejadian pada masa Utsman itu, laki-laki ini kemudian mengadukan hal tersebut kepada Utsman. Kemudian Utsman mengutus seorang wanita untuk mendatangi rumah wanita tersebut dan ingin menanyakan. Ya ceritanya langsung, ya wong wadon niku ya langsung kerasa. Ya. Ceritanya yang berarti dicurigai, kayak gitu berarti kan. Nah, sementara bojone, ya sing madulaken bojone, berarti kan bukan yang melakukan, tapi mencurigai. Lah wong nyong kumpule be agi 6 bulan iki ye, kok wis lahir begitu. Maka dalam keterangan di kitab tafsir ini, bahkan ketika wanita itu menggunakan pakaiannya untuk datang kepada Utsman itu, dia menangis sampai menangis. Dan ditanya oleh utusannya Utsman itu, kenapa engkau menangis? Sungguh tidaklah aku bersetubuh kecuali hanya dengan dia. Artinya wanita ini sudah jujur, sudah mencoba membela dirinya dengan memberikan keterangan tentang lahirnya bayi yang usia kandungannya sejak dengan menikah sampai melahirkan itu 6 bulan seperti apa. Bahwa dia tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukannya kecuali dengan suaminya yang mengadukan itu. Nah, kemudian tapi ceritanya ini Utsman sudah menetapkan untuk dirajam. Wanita ini ceritanya tekan keputusan bahwa wanita ini berarti terkena hukum rajam. Berarti sederhana menyimpulkannya, pada saat itu semuanya menyimpulkan bahwa ini telah melakukan perzinahan. Nah, karena zina bagi yang sudah menikah hukumnya kan rajam. Ya. Dalam proses itu, kemudian dia sahabat Utsman itu ketemu dengan Ali, ya. Lalu berita itu sampai kepada Ali. Jadi kondisi kejadian tadi itu sahabat Ali karramallahu wajhah itu mendengar kejadian tersebut, ya. Kemudian sahabat Ali itu menegur sahabat Utsman, apa yang kamu lakukan? Gitu. Apa yang kamu lakukan? Kemudian diceritakanlah singkat cerita. Kemudian Imam Ali bertanya begini, bukankah engkau membaca Al-Quran? Utsman menjawab, nggih, mesti wong Islam mesti maca Quran. Tidakkah engkau mendengar Allah berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra? Ini tadi ya, di ayat ini, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Berarti kan 12 kali 2, 24. Nek men 30 berarti ukur tambahnya kurang 6 bulan. Sehingga ini nanti menjadi kaidah fikih, minimal bocah lahir, ya, itu nek wis 6 bulan, ya, itu sudah cukup. Makanya nek takaran kita biasanya nek wong Jawa, antarane lahir 7 bulan karo lahir 8 bulan itu kuat 7 bulan. Ya. Iya, bayi itu mending lahir kalau pilihan ya. Kalau misal antara 8 dengan 7, semua bidan terus dukun bayi ya lebih menyarankan 6 daripada 8. Oke, itu lebih kuat bayinya secara mungkin struktur atau apa dan sebagainya itu lebih kuat di 7 bulan. Dan di kaidah fikihnya jadinya
karena Allah menyampaikan bahwa mengandung dan menyapihnya itu 2 tahun, itu adalah batasan minimal hak dari seorang bayi itu, maka kejadian si wanita ini mengandung 6 bulan itu, dan dengan sumpahnya seorang wanita itu bahwa dia tidak melakukan hubungan suami istri kecuali dengan suaminya, maka disinilah ditetapkan ya, untuk minimal seorang bayi itu lahir itu ada di usia 6 bulan, yang itu kembali kepada nasabnya, kepada nasab bapaknya itu. Nah, sehingga dalam hal ini apa lanjutannya? Utsman menjawab, demi Allah aku tidak memahami hal ini. Kemudian langsung memerintahkan orang yang tadi diperintahkan untuk merajam, bawa wanita itu ke sini. Tapi dikisahkan di sini wanita tersebut sudah meninggal karena proses rajam tersebut. Jadi zaman dulu dia salah memutuskan karena salah membaca pasal itu. Bukan salah membaca, memahami, menerjemahkan ya mungkin ya. Kurang cermat atau bisa jadi berbeda persep ya, cara pandang terhadap sebuah kalimat pasal. Jadi kalau mbiyen niku tetep wonten mawon kejadian mungkin salah menafsirkan, salah menyimpulkan sebuah sesuatu, salah membuat keputusan. Naudzubillah, ini kejadian zamannya Utsman. Tapi ini kembalinya nanti ke kaidah fikih ya, atau ke ketentuan fikih tentang hukum. Maka setelah diamati betul kejadiannya, intinya bahwa wanita itu kemudian sudah meninggal, dan barulah si laki-laki yang suaminya itu mengatakan demikian. Yang meriwayatkan, Ba'jah berkata, maka Muammar mengatakan, demi Allah tidaklah burung gagak dengan burung gagak, tidak pula telur dengan telur lebih mirip daripada miripnya anak itu dengan ayahnya. Maksudnya apa? Begitu bayi ini digawa gitu, caranya mungkin sidang wis rampung, wis jadi keputusan, sana sudah dieksekusi, tapi ini salah setelah dikonsultasikan, bukan dikonsultasikan, setelah ada opsi lain lah, bahasanya apa secara hukum ya, ada pandangan lain dari ahli misalnya. Ternyata jenengan salah melakukan putusan itu, tapi sudah kadang eksekusi. Bukti lainnya dihadirkan, yaitu bayinya ternyata dia DNA nih, cara siki DNA nih ora ana bedane blas karo ramane. Yang bapaknya itu yang mengadukan gitu. Jadi tidaklah burung gagak dengan burung gagak dan telur dengan telur, sama sekali ora ana bedane antara bayi karo ramane gitu. Kan ngeri banget itu. Kalau zaman sekarang mungkin akan terjadi kacauan itu ya, setelah keputusan hukum mungkin harus kepilih. Ya apalagi ini orangnya sampai sudah dieksekusi. Demi Allah tidaklah burung gagak dengan burung gagak, tidak pula telur dengan telur lebih mirip daripada miripnya anak itu dengan ayahnya. Maka ketika ayahnya melihat anak itu, ya, maksudnya bayinya, dia pun berkata, putraku demi Allah aku tidak meragukannya. Baru sampai begitu semuanya sudah lewat, terus kadang ninggal ibune, bojone dewek sing dicurigai lho, sing dikeloni tapi mungkin belum dengan penuh keyakinan, dan mohon maaf kalau dalam konteks ini kebodohan ya berarti ya, ketidaktahuan terhadap apa sebenarnya Allah sudah menyampaikan wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Imam Ali kan terkenal kecerdasannya ya, kecerdasannya. Maka begitu beliau ngerti kejadian begitu, loh jenengan apa orang maca, gue nang Quran gue anak gitu, ya. Mengandung sampai menyusui, melahirkan menyusui itu 2 tahun, ya 2 tahun. Maksudnya apa? Nanti di kaidah fikih, kalau kaidah penyusuan, kalau anak itu lahir di usia 6 bulan kandungan, maka menyusuinya 2 tahun persis, karena 24 bulan. Tapi nek lahir 9 bulan cukup disusoni 21 bulan, karena 30 bulan totalnya. Itu begitu nanti. Sama hitungannya ya. Nggih, Gusti Allah pun dikatakan niku. Jadi 2 tahun itu dari mengandung sampai menyapih, sampai menyapihnya. Nah, sehingga minimal itu 6 bulan, ini sudah menjadi juga ada ketentuannya, pemahamannya demikian. Maka ketika ini sudah terjadi,
dan bapaknya akhirnya mengakui cara sini kini digawa DNA nya orang beda belas karo Rika ya. Ya udah anaknya siapa ya anaknya Rika gitu. Nah kemudian apa yang terjadi berikutnya? Al-Ba'jah mengatakan lalu Allah menimpakan ujian kepadanya, kepada suaminya ini, pada bapaknya anak yang ibunya sudah dirajam itu. Naudzubillah ya. Ujian kepadanya berupa luka bernanah di wajahnya yang terus menggerogoti wajah dan tubuhnya sampai meninggalnya dunia. Jadi kalau ini lebih kepada orang yang menuduh ya, karena dia kan secara hakikat akhirnya dia. Jadi harusnya kan dia sebagai seorang suami gitu ya. Loh, wong sing ngeloni beda